memori kalau dalam bahasa organisasi komputer dengan storage itu ada ini, ada sedikit ada kesamaannya tapi ada juga perbedaannya. Tapi term yang kita pakai di sini memori bukan storage ya. Nah, storage di sini saya masukkan sebagai input output. Saya kasih gambaran gini, ini saya berasumsi Bapak dan Ibu sekalian bukan guru TIK semuanya. Mungkin ada yang guru TIK, tapi saya berasumsi ada yang bukan TIK ya. Yang paling gampang kalau kita beli handphone ya. Beli handphone kan pasti ditawarin, Pak ini RAM 4 GB, penyimpanannya 32 GB ya. Kenapa mesti dipisah seperti itu? Karena memang berbeda fungsi. Singkat aja ya, memori itu ada beberapa jenis ROM dan RAM ya. Nah, memori yang kita bahas ini adalah random access memory. Kita tidak bahas detail tentang itu, tapi intinya RAM di sini adalah penyimpanan sementara lalu lintas data antara storage dan CPU, antara CPU dan I/O lainnya, yaitu monitor, keyboard dan lain sebagainya ya. Itu. Nah, di sini kadang-kadang mungkin kita satu bahasa dulu ya. Biasanya kalau ini istri saya kalau misalnya ini mau nyimpen foto, waduh ini atau mau mengunduh aplikasi, kalau bilangnya kan aduh memori saya full, padahal sebetulnya yang full itu bukan memori ya. Memori ya ada pengaruh ke sana, tapi yang sebetulnya dimaksud itu adalah storage atau penyimpanan. Karena apa? Karena memori yang di sini RAM, pada saat kita mematikan perangkat kita, dia akan hilang, data-data yang ada di memori akan hilang, data-data yang di dalam hilang. Sementara kan foto yang kita simpan, aplikasi yang kita unduh kan tidak hilang kalau kita mati, karena memang tersimpannya di storage. Nah, ini dulu yang kita perlu satu bahasa dulu nih ya. Walaupun sesungguhnya yang agak membingungkan, sebetulnya storage juga memori sih, jenis memori juga karena dia menyimpan, tapi beda maksud, beda objektif gitu. Jadi termnya storage adalah penyimpanan. Nah, begitupun juga di laptop atau komputer ya. Penyimpanan data yang kita punya, baik itu spreadsheet, Word dan lain sebagainya, itu memang disimpannya pasti di storage, di hard disk ya, hard drive disk ya, di HDD biasanya ya, di dalam penyimpanannya, bukan di memori ya. Nah, semakin besar data kita ya, tentunya kita butuh makin besar storage ya. Nah, kaitannya dengan data. Terus apa hubungannya sama cloud? Di sini nah ini mohon maaf kalau misalnya nggak ada suaranya ya. Saya langsung aja. Ini saya cuma menunjukkan aja. Artinya saya cuma menunjukkan contoh dari data center yang dimiliki oleh Google ya. Oke, mohon maaf ini soalnya saya ini yang ketiga kalinya saya pakai Webex ya. Saya belum ada familiar untuk yang bisa memunculkan suaranya. Jadi ini adalah data center dari Google. Jadi mereka mempunyai data center. Saya belum punya data berapa luasnya, tapi intinya bahwa penyimpanan data kita di Google itu tersimpan di sini. Ya, salah satu dari data center, salah satu ya. Artinya pasti lebih dari satu. Nanti akan diterangkan lebih panjang lagi sama Pak Erwin, dan lebih panjang lebih dalam lagi sama Pak Erwin. Jadi kenapa mesti lebih dari satu? Ini untuk masalah security juga, gitu ya. Ini masalah security. Nah, okay. Ya, mohon maaf nggak ada suaranya ya. Oke. Ya, di sini ada engineer yang bekerja di sana, ada infrastruktur untuk penyimpanan, server yang begitu banyak, dan security system yang mereka jaga ya. Saya tidak bilang bahwa Google yang terbaik, tapi ini salah satu contoh usaha dari setiap perusahaan cloud ya.
untuk customer mereka. Nah, kita mengenal banyak sekali penyedia cloud selain Google, ya. Ada Microsoft, ada Amazon juga, mereka punya ini ya, punya juga service seperti itu. Ya, ini sekedar gambaran visual aja, seperti ini, gitu ya. Seperti ini mereka mempunyai data center di tempat mereka. Gitu. Oke. Ya. Cukup luas, sampai jalan kaki pun dia terpaksa harus pakai sepeda ya. Oke. Nah, next ada beberapa jenis cloud. Ada beberapa jenis cloud. Ini saya fokus di tentang servisnya. Di sini ada tabel, ada 4 row. On premises itu maksudnya gini, kalau misalnya saya ingin punya sebuah data center yang ingin saya miliki sendiri. Di sana ada aplikasi, terus ada lagi database, operating system, hypervisor, physical servers, storage, dan network. Kalau saya ingin memiliki itu semua, artinya saya harus memiliki itu semua, gitu ya. Sampai storage dan network, physical servers, yang mungkin bisa Bapak Ibu sudah dapat gambaran betapa besarnya server di Google. Kemudian hypervisor, termasuk operating systemnya. Artinya di sini infrastruktur yang dipakai itu cukup besar. Belum lagi SDM yang dibutuhkan. Nah, di dalam cloud, untuk servisnya terbagi atas 3 ya. IaaS, Infrastructure as a Service, kemudian PaaS, Platform as a Service, kemudian Software as a Service. Kita, di antara kita sebagian besar menggunakan apa? Ya, kita seperti saya tadi ini, saya sedang mempresentasikan menggunakan Google Slides. Nah, softwarenya udah disiapin sama Google, segalanya udah disiapin sama Google. Ya, aplikasinya. Artinya saya sedang menggunakan SaaS, Software as a Service. Ya, tapi ada beberapa perusahaan atau beberapa lembaga yang ingin ini sendiri, aplikasinya bikin sendiri supaya unik. Ada juga seperti itu ya, platform as a service. Artinya customer menyediakan sendiri programmer untuk membuat aplikasinya. Ya. Dan yang terakhir adalah lagi perusahaan cloud yang menyewakan hypervisor sampai network. Artinya aplikasi, database, sama operating system itu disiapkan oleh customer. Semuanya itu tergantung dari kebutuhan masing-masing lembaga. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau misalnya saya pengen punya server sendiri, apa aja yang harus disediakan ya. Jadi ini salah satu solusi cepat kalau kita pengen lembaga kita bisa lebih bagus, dimana kita misalnya mau yang agak keren nih tampilannya, sudah banyak penyedia cloud yang menyediakan gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen unik nih, bisa juga kita buat, kan kita tidak harus membangun sebuah sistem hardware yang cukup mahal ya, dan bisa cepat. Coba bayangkan kalau misalnya kita pengen bikin sendiri ya, pengadaannya berapa lama, menginstalasinya berapa lama, belum lagi kita melatih sumber daya manusia. Itu beberapa keuntungan cloud. Maka benefit dari cloud itu sendiri ada beberapa ya. Pertama, ini jelas low investment. Low investment. Kalau dalam dunia industri itu ada 2 jenis expenditure atau pengeluaran. Pertama capital expenditure, yang kedua operational expenditure. Supaya bisnis bisa jalan cepat ya, capital expenditure-nya yang dikecilin ya. Kan cari utangan mungkin susah, ya udah kita pakai yang ada aja, tinggal operation OPEX-nya yang digedein. Makanya kalau kita pakai cloud, soalnya itu benefitnya itu low investment. Terus juga nggak butuh expert atau ahli ya, tenaga ahli yang untuk maintenance sudah ada yang menangani di perusahaan penyedia cloud. Accessible easily, artinya kita bisa mengakses selama itu ada internet dimanapun kita punya data.
gitu. Dan kolaboratif data, artinya kita bisa kerja bareng-bareng dalam satu file, ads, etc. dan lain-lain gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan pendidikan? Ya, cloud for learning ada banyak sekali ya, ada banyak sekali. Saya tidak akan menerangkan satu persatu. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah banyak menggunakan yang saya tunjukkan di gambar ini ya. Nah, dari ini semua itu kita bisa bagi menjadi dua jenis. Yang kita lakukan sekarang ini live, real time ya. Itu kita bisa golongkan dalam online learning yang sinkronus ya. Online yang sinkronus. Apa keuntungannya? Keuntungannya kita bisa interaksi langsung. Misalnya ada tanya jawab bisa langsung ketahuan ya, bisa langsung ditanyakan ke narasumbernya. Terus apa yang jadi ini tantangannya? Instead of saya bilang problem ya, saya bilang ini tantangan. Kalau kita pakai live, artinya tidak ada waktu learner atau pembelajar untuk mencari sumber-sumber bahan. Artinya dia harus real time, saat itu juga dia harus bisa. Satu itu. Nomor dua, biasanya butuh jaringan internet yang stabil ya. Butuh jaringan internet yang stabil. Ini belum bicara tentang biaya ya. Tentunya kalau misalnya kita membuat pertemuan live seperti ini via online, tentunya mungkin lumayan besar ya, lumayan besar. Itu kita golongkan dalam sinkronus. Nah, ada solusi lain yaitu asinkronus. Asinkronus artinya kita bisa sewaktu-waktu, tidak harus di real time. Ya, misalnya kita misalnya bahannya keluar jam 7 pagi, terus kita lihatnya jam 7 malam, tidak ada masalah. Selama itu belum masuk tenggatnya. Ya. Asinkronus. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dengar ya, sinkronus versus asinkronus. Mana yang lebih baik? Ya. Yang lebih baik adalah menggunakan dua-duanya, ya, dikombinasikan. Ya. Dikombinasikan. Nah, ini enaknya menggunakan cloud. Saya mungkin bisa sedikit ini. Kita bisa satu platform. Saya ulang lagi, disclaimer ya, saya bukan bermaksud mempromosikan Google. Ini contoh yang paling gampang ya. Contoh misalnya di Google itu ada Google Classroom. Kita bisa buat nih misalnya ini sekedar simulasi. Ada kelas, saya namanya robotika. Saya dikasih tugas ya, pura-puranya saya jadi siswa ya. Nah, di sini sang guru bisa memberi saya beberapa materi, misalnya materi ini ya. Oke. Saya dikasih materi ini. Nah, saya masuk di sini. Ini masuk di Google Slides, masih produknya Google juga. Ya, saya bisa lihat materi di sini ya. Terus di sini ini salah satu ini seperti PowerPoint sebetulnya, hanya ini produk Google yang ada di cloud. Saya bisa lihat materi di sini. Jadi saya sebagai seorang siswa, saya bisa mendapatkan materinya di sini tanpa saya harus menyimpan filenya ya. Nah, terus selain itu juga ada lagi yang lain, contoh yang lain. Pak guru saya bisa mengirimi saya soal-soal ya. Soal. Kembali ke sini, ini sekadar contoh. Ya. Misalnya dia bisa mengirim soal ya, dan saya bisa jawab seperti itu. Ya. Nah, ini artinya kita bisa kerja dalam satu platform ya. Satu platform namanya cloud ya. Ini sekadar contoh. Di sini ada tugas kelas. Ya, ada tugas kelas di mana saya banyak di ini. Misalnya ini ada introduction atau Arduino misalnya untuk pengenalan itu macam-macam ya. Macam-macam. Saya misalnya buka di forum. Kalau tadi yang saya tunjukkan adalah Google Slides. Ya, mohon maaf. Nah, di sini kita bisa juga masukkan. Nah, ini misalnya untuk membangkitkan minat siswa.
Saya bisa share di sini, misalnya saya masuk di sini, saya bisa lihat YouTube di sini, ya. Ini masih keluarga Google juga. Ya, ini sekadar contoh, ya, sekadar contoh. Oke. Jadi di sini saya bisa untuk menarik minat siswa, misalnya saya carikan link YouTube yang sesuai macam itu. Artinya kita bisa bekerja dalam satu frame tanpa harus bekerja keras untuk menyediakan hardware-nya, kemudian aplikasi-aplikasinya juga sudah dibuat menarik oleh engineer Google. Ya, baik. Saya stop sharing. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dalam pendidikan kita bisa mengoptimalisasi cloud ya untuk pendidikan. Apalagi di masa pandemi ini, di mana semuanya itu serba cepat. Semuanya serba cepat. Nah, kalau kita belajarnya dari nol, ya waktunya mungkin akan terbuang, sementara siswa kita sudah di rumah, sudah nunggu-nunggu materi nih ya. Sudah nunggu-nunggu materi ya. Salah satu solusinya ya cloud ya. Jadi kalau dengan cloud itu sudah ada aplikasi-aplikasi yang sudah dirancang oleh engineer-engineer yang punya cloud, dan kita bisa membuat sistem yang terintegrasi. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Itu pilihan dari masing-masing lembaga, tergantung dari kebutuhannya. Hanya pesan saya, yang pertama-tama yang dibangun adalah SDM-nya dulu. Dalam artian begini, kalau kita langsung ke yang canggih biasanya memang agak ini apa ya, kadang-kadang kecanggihan itu belum tentu bisa optimal gitu. Ini sebetulnya agak ada sambungannya dengan materi yang pekan lalu ya, Sabtu pekan lalu, Pak Anton ya. Itu kan mendemonstrasikan bagaimana integrasi antara Google Spreadsheet sama Google Dokumen ya kalau nggak salah, dan Google Drive untuk membuat sertifikat. Nah, itu salah satu contoh keuntungan dari cloud. Itu salah satu contoh optimasi dari cloud. Itu. Dan ini bisa mempercepat kerja sekolah ya, untuk memberi pelayanan yang terbaik untuk anak didik kita dan untuk orang tua siswa juga. Gitu. Ini bisa jadi salah satu alternatif. Gitu. Bisa jadi salah satu alternatif. Ya. Nah, itu dari sisi pengguna. Nanti untuk yang lebih dalamnya, lebih teknis lagi, nanti akan disampaikan oleh Pak Erdin. Ya. Mungkin itu aja, mungkin Bu, yang supaya nanti bisa lebih dalam lagi pembahasannya. Jadi yang dari saya cukup sampai di situ. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Rudi. Ya, Bu. Bunda Umi. Ini pemateri kedua kan belum masuk ke room ini ya? Sebentar, ini lagi di sebelah saya. Saya koordinasi sebentar, Ibu. Sebentar ya. Saya koordinasi dulu sebentar. Ya, Bu. Apa kita buka ini aja? Pemateri keduanya satu. Enggak, itu satu rumah, Bun. Tunggu sebentar. Iya, sebelah saya, Bu. Sebentar. Oh iya. Sebentar, Bu. Sebentar. Oke, saya bacakan dulu CV-nya Pak Rudi. Iya. Baik. Pemateri kedua kita kali ini adalah Bapak mohon maaf Bapak Rudi, Pak Erdin. Pak Erdin Kamarudin, Eskom MM. Beliau lulusan Diploma 3 Teknik Navigasi Udara di Poltek Penerbangan Makassar. Kemudian S1-nya Teknik Informatika di STIMIK Bina Mulia Palu. S2-nya Magister Manajemen di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Pengalaman kerja beliau teknisi di Bandara Mutiara Sia Al Jufri Palu tahun 1998, kemudian dosen Politeknik Penerbangan Makassar sejak 2007, kemudian programmer di Bandara Sultan Hasanuddin tahun 2007, engineer di Bandara Juanda Surabaya sampai sekarang, juga owner
sebagai owner angkasaku.id community code. Demikian kepada Bapak Erdin, dipersilahkan. Erdin. Ya, sudah Bu. Ya. Bicara bisa. Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, videonya bisa dihidupin? Oh iya, sebentar Bu. Biar teman-teman juga kenal ini Bapak. Oh iya. Saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya baru pertama kali ini bisa bergabung sebagai diundang untuk bisa mengisi materi yang terkait dengan cloud. Sebelumnya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Rudi tadi terkait dengan cloud atau istilahnya cloud computing, itu apalagi sekarang ini sedang booming ya, adanya cloud. Istilah cloud itu sangat booming karena mungkin terkait dengan kondisi dunia saat ini karena ada corona ya, yang mengakibatkan hampir di semua lini kehidupan itu mulai banyak melirik teknologi yang berbasis online. Di sini yang cukup menarik ya bagi saya pribadi itu betapa cepatnya pergeseran teknologi tersebut, atau mungkin lebih, kalau saya istilahnya lebih dipaksakan gitu ya untuk segera memasuki dunia online ya, dari semua sisi kehidupan ya, baik di bidang pendidikan, di bidang pemerintahan ya, dan lain sebagainya ya. Bahkan kalau kita lihat di bahkan banyaklah implementasi yang masuk ke sistem cloud ini. Nah, sebelumnya seperti yang diutarakan Pak Rudi tadi ya terkait dengan cloud computing. Kalau kita ibaratkan itu, kita seperti memiliki komputer tetapi di secara fisik tidak ada gitu ya di depan kita, secara fisiknya nggak kelihatan, tetapi adanya di jaringan internet ya, di jaringan internet. Nah, menariknya yang membedakan antara sistem cloud computing ya, dengan internet biasa ya pada umumnya adalah sistem cloud computing ini dalam satu sistem sudah melibatkan banyak aplikasi yang akan kita butuhkan, yang membedakan di situ. Jadi ada media penyimpanan, ada storage-nya, kemudian itu seperti Google Drive misalnya ya. Kemudian ada aplikasi-aplikasi Office dan lain sebagainya. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ya sudah banyak berinteraksi dengan sistem seperti ini, apalagi di masa pandemi ini ya. Bapak ibu guru kan mau nggak mau ya menggunakan sistem itu untuk melaksanakan ujian atau melaksanakan kuliah jarak jauh atau pendidikan jarak jauh. Nah, di sini yang jadi konsen saya amati beberapa teknologi cloud yang ada. Mungkin yang paling dikenal ya, yang paling terkenal ini teknologi yang dikembangkan oleh Google ya. Google berusaha mengambil pangsa pasar cloud tersebut dengan menyediakan banyak sekali infrastruktur ya, baik berupa servernya maupun berupa softwarenya. Seperti yang tadi dikatakan,
ada yang berbasis infrastruktur, berbasis infrastruktur sebagai layanan sebagai service cloud atau sebagai software. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya, apabila kita ingin menggunakan sistem cloud yang manakah yang sesuai dengan yang akan kita butuhkan. Kalau kita bicara dunia pendidikan, ya saya rasa kita sebenarnya ya sangat membutuhkan sebenarnya yang namanya cloud ya, dengan kondisi saat ini. Nah, tetapi bagaimanakah kita memilah-milah cloud yang ada sehingga sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu dari segi infrastrukturnya, dari sisi softwarenya, sisi sistem caranya cloud itu menservis kita ya, namanya kan as a service. Jadi seperti itu. Kalau kita tinjau, ada 3 hal ya yang kita gunakan untuk menilai ya sistem cloud yang kita gunakan. Pertama terkait dengan produktivitas. Apakah cloud yang kita pakai itu meningkatkan produktivitas kita? Ya. Itu. Jadi kalau dalam hal ini kita bicara terkait aspek infrastruktur dan softwarenya ya, dan layanan softwarenya. Itu. Apakah di situ ada Office-nya misalnya, Word-nya, Excel, PowerPoint yang sering kita pakai sehari-hari gitu ya. Kemudian dari sisi kontrolnya, dari sisi kontrol atau pengendaliannya, apakah mudah dikendalikan sistem cloud computing tersebut? Apa kita bisa dengan mudah mengakses melalui perangkat mobil kita, handphone, tablet, laptop, ya, ataukah kita atau bisa terkoneksi dengan mudah dengan satu organisasi kita ya, misalnya satu sekolah, mungkin ada bapak ibu guru di situ, ada perangkat-perangkat yang lain yang membutuhkan kerjasama di situ. Nah, kemudian yang ketiga dari sisi kolaborasinya ya, dari sisi kolaborasi, yaitu sisi bagaimana cloud itu bisa melayani kita secara kolaborasi ya, secara bersama-sama gitu. Jadi apakah sistem sharingnya seperti apa? Bahkan teknologi yang sekarang memungkinkan satu file bisa kita edit rame-rame gitu, ya, sesuai dengan akses originalnya. Nah, sistem kolaborasi ini terkait dengan sistem komunitas kita di sekolah. Kita punya organisasi di sekolah, atau kita punya organisasi kelompok kerja kita ya, dan lain sebagainya ya. Jadi saya rasa ketiga hal tersebut itu bisa jadi penilaian kita seperti apakah cloud yang kita butuhkan ya. Tentunya di sisi lain adalah dari sisi sisi security, jelas ya, itu sudah wajib security. Terus investasi ya, bagaimana kita menginvestasikan pembiayaan kita untuk bisa mendapatkan layanan cloud tersebut. Nah, di sini yang jadi menarik ya bagi saya pribadi, karena saya berkecimpung di dunia IT, terutama dunia IT penerbangan karena saya di bandara. Itu kalau kita tinjau dari sisi kepemilikan cloud, ada namanya private cloud. Itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau oleh lembaga-lembaga yang
khusus khusus jaringannya gitu. Jaringannya dia punya fasilitas sendiri, mungkin dari perbankan dan lain sebagainya, sehingga infrastrukturnya hanya dia yang pakai itu private cloud. Seperti di bandara juga demikian ya, lebih banyak menggunakan private cloud. Kemudian ada juga cloud yang infrastrukturnya mungkin milik perusahaan, tetapi dia beri layanan kepada publik, namanya public cloud. Ya, public cloud. Di sini banyak sebagian masyarakat, yang besar masyarakat menggunakan cloud ya dalam skala yang berjenis publik ini. Kemudian ada juga yang campuran, ada juga ya campuran cloud, namanya hybrid cloud ya, itu campuran. Ya, di sini yang saya perhatikan ya, saya amati ada cloud ya yang sifatnya bisa kita gunakan secara komunitas ya, community cloud istilahnya. Community cloud masih masuk dalam ranah public cloud. Nah, ini yang jadi concern saya di sini ya. Saya berusaha merintis cloud yang berbasis komunitas ini karena saya lihat ya perkembangan kebutuhan cloud ya, baik untuk saat ini itu yang cenderung meningkat ya, dan cenderung banyak, sehingga saya berpikir apakah mungkinkah ya kita mengembangkan sistem cloud kita sendiri untuk organisasi kita sendiri ya, untuk sekolah kita ya, untuk kantor kita, lembaga kita, sehingga cloud itu mampu kita kontrol sepenuhnya gitu. Dan hak akses kemudian file-file yang ada di dalamnya itu sepenuhnya kita yang pantau ya, kita yang pantau. Nah, bahkan aplikasinya sekalipun ya, yang namanya software as a service-nya itu kita yang bisa ini ya, tentukan gitu. Kita tentukan kita mau install ini di dalam cloud kita sendiri, itu terserah kita, bebas gitu. Setelah kita lihat bagaimana ternyata ada di beberapa negara Eropa, itu berkembang di beberapa universitas yang dikembangkan di sana, itu lebih mengembangkan sistem community cloud ini, sistem komunitas cloud. Mungkin di negara kita masih awam gitu ya terkait dengan community cloud. Yang kita kenal dan kita banyak berinteraksi adalah cloud yang diproduk oleh Google, oleh Microsoft dan sebagainya, oleh yang kepemilikan dari perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Dan memang tidak dipungkiri mereka basicnya bisnis, memang untuk bisnis ya, untuk bisnis. Sebentar Pak Erdin, mohon maaf. Ya, silahkan. Tidak ada PPT atau slide begitu Bapak untuk materi ini? Sebenarnya ada nih, komputer saya nggak bisa. Oke, kita ini aja, mungkin bisa saya contohkan ya. Saya contohkan model community cloud yang baru mungkin sudah saya siapkan, sebenarnya saya install untuk ini, mungkin untuk bisa ditunjukkan ya. Saya tidak apa-apa. Salah satu mungkin saya share screen dulu. Sudah share screen ya. Mungkin di antara bapak-bapak ibu-ibu yang mengelola sekolah ya, mungkin kan memiliki website ya, memiliki hosting sendiri. Nah, itu sangat memungkinkan untuk kita membangun
cloud kita sendiri, ya, membangun cloud computing kita sendiri. Nah, salah satu aplikasi ini yang saya cobakan di hosting saya. Ya, ini jadi secara software ya, software as a service-nya itu berbasis open source ya, berbasis open source, free jadinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kalau yang memiliki basic apa tuh komputer ya mungkin bisa coba mengoptimalkan hosting sekolahnya ya. Apa kalau memiliki website itu pasti ada hostingnya, itu untuk punya cloud sendiri gitu ya, tanpa ketergantungan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki cloud yang saat ini ya ada gitu. Jadi lebih apa namanya, lebih bebas, lebih bisa mengontrol isi ya dari komputer kita sendiri, baik itu dari sisi softwarenya, dari sisi file-file yang ada, kemudian dari sisi aplikasi yang kita pasang di situ, karena semua di situ sifatnya open source, memang dikembangkan untuk komunitas ya, untuk komunitas. Nah, ini adalah salah satu ya, mungkin kelihatan ya di screen, di layar bisa gitu. Ini adalah salah satu bentuk cloud yang berbasis komunitas ya. Ini salah satu produk dari komunitas Nextcloud. Ada banyak sebenarnya. Ada Nextcloud, ada OnCloud, ada banyak hal. Ini yang ya saya pilih-pilih yang kira-kira bisa menyediakan kebutuhan untuk kita bekerja gitu ya. Satu ciri-cirinya itu dari sisi aplikasinya, itu ada Office, ya, ada layanan Office, ya bahkan bisa kita share. Kemudian salah satunya itulah yang kita butuhkan, bisa kita kembangkan juga. Kemudian sisi komunikasi, ya, sisi komunikasi di sini bisa ini tutupan. Ya, dari sisi cloud sebagai alat komunikasi ya, itu juga memungkinkan ya. Di sini juga sudah satu sistem ya, sistem yang ada. Kemudian cloud sebagai sarana produktivitas kita bekerja. Di situ ada mind mapping ya, misalnya untuk membuat sketsa, untuk menuangkan pemikiran kita. Kemudian ada juga peta yang berbasis open source juga. Kalau selama ini kita mengenal Google Map ya, kalau di sisi open source banyak juga produk open source, ada OpenStreetMap dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita membuka buka berkas. Berkas juga kalau di Google namanya Google Drive ya. Kalau di sini kita bisa pasang berkas kita sendiri, dan ini sangat support dengan aplikasi untuk desktop, komputer, dan Android. Di Android kita juga bisa pasang dan kita arahkan alamatnya ke cloud kita sendiri ini ya, ke alamat cloud kita sendiri. Ya, syaratnya memang secara infrastruktur kita sekolah tersebut harus memiliki hosting ya, memiliki hosting. Paling nggak kalau dia punya website pasti punya hosting. Nah, itu hostingnya itu dimanfaatkan sebagai media penyimpanan sebagai cloud computing. Nah, ini salah satu contohnya. Ini yang untuk pengelolaan berkas. Kemudian ada foto aktivitas. Kemudian ini adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi, bisa chatting, bisa video call, bahkan ada layanan video conference juga. Ya, tentunya kalau
ini di server di hosting kita ya sebatas apa namanya ya sebatas inilah kita memiliki hosting tersebut ya, kita sewa seberapa ya segitu ya, sampai unlimited. Apalagi sekarang hosting sudah cukup murah ya, cukup murah sekali, bahkan unlimited storage, unlimited bandwidth. Nah, ini untuk sarana komunikasinya. Kemudian ada lagi ini untuk kalender, peta. Nah, bahkan saya mencoba mengintegrasikan aplikasi website kantor saya gitu ya, yang aplikasi yang saya bangun di sistem cloud community ini ternyata bisa juga gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Saya mengintegrasikan jadi berupa link ya, link alamat, link website. Nah, ini contohnya itu sama sekali tidak terganggu, cukup bagus. Ya, dan lain sebagainya ya, banyak layanan yang bisa kita optimalkan ya. Karena saya lihat kan ini temanya mengoptimalkan cloud ya, untuk keperluan pendidikan. Saya kira ya cukup membantu pekerjaan kita. Kemudian kalau untuk layanan files, monitoring, Office, nah, untuk sistem Office-nya ya kita sama seperti kalau di Google itu ada apa namanya, kalau Word itu ya dokumen ya, layanan dokumen. Di sini akan memungkinkan kita untuk bekerja bersama-sama gitu ya. Jadi satu dokumen bisa diedit banyak orang ya. Nanti silahkan dibuka sendiri, pelajari sendiri. Ini salah satu bentuk dari community cloud ya, yang kira-kira bisa kita optimalkan untuk kita buat sebagai basis data ya, basis komputer di cloud ya, di lembaga kita masing-masing. Mungkin dari sini ada yang ingin menyampaikan atau bertanya atau gimana, silahkan ya. Ini saya hanya memberi ini aja, gambaran saja bagaimana secara cloud itu bekerja, dan bagaimana kita bisa memilah-milah cloud yang ada karena perbedaannya cukup mencolok sekali pada saat kita berinteraksi dengan ya cloud yang diproduk oleh ini ya, oleh perusahaan penyedia, provider. Intinya bagaimana dari sisi produktivitas kita bisa meningkat, kemudian kita bisa mengontrol sistem kita sendiri, dan juga secara community atau secara organisasi itu bisa terpenuhi. Ya demikian Ibu, mungkin bisa ada interaktif. Baik, Pak Erdin. Ya, materi yang sangat keren sekali ya. Kalau saya pribadi sebagai guru sanawiyah ini butuh penjabaran yang lebih banyak lagi. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak di room chat. Itu yang pertama ini dari Bapak Denny. Pak Rudi, pembelajaran dengan penggunaan cloud ini apakah biayanya mahal? Bisa Pak Rudi, bisa Pak Erdin ini yang jawab. Yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan cloud ini apakah biayanya mahal, Bapak? Oh ya, sebentar. Ini saya ini dulu ya. Saya stop share dulu ya. Sebentar Bu. Apa bisa host yang men-stop share Bu? Mbak? Oh ini ada, saya kehilangan tombol stop sharing.
Tentang mahal atau murah, bisa murah, bisa mahal, bisa gratis. Jadi ya, jadi begini, itu tergantung dari kebutuhan. Yang saya contohkan tadi itu kan gratisan, tapi kan kapasitasnya kecil, Ibu. Kalau ini kita bicara tentang Google ya, fasilitas Google itu bisa murah, ya mungkin bisa ditambahkan sama Pak Erdin. Kalau mau murah, kalau kapasitas lembaga kita masih kecil ya bisa dibikin bahkan gratis. Tapi seiring dengan waktu biasanya semakin besar lembaganya akan membutuhkan kapasitas ruang yang makin besar. Tapi dengan cloud, semahal-mahalnya cloud tetap lebih murah daripada kita memasang perangkat sendiri, memasang server sendiri. Karena komponen biayanya banyak dan butuh modal besar. Artinya untuk memulai punya perangkat atau untuk bisnis kita atau untuk lembaga kita butuh modal. Karena kalau cloud kan minimal modal, sambil bertumbuh kita bisa ini. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Erdin seberapa mahal ya. Itu tadi sekedar contoh ya, yang saya kasihkan tadi. Kalau misalnya kita mau pakai Google Classroom, kita juga bisa pakai slide, pakai spreadsheet dan lain sebagainya. Itu fasilitas Google untuk lembaga yang masih kecil. Beberapa teman di Jakarta bahkan berlangganan kapasitas di Google tiap bulan. Dia rela mengeluarkan uang 40.000 per bulan untuk kapasitas 100 giga atau berapa saya lupa. Nah, cuman kalau dengan cloud yang community ini tidak besar sih. Mungkin Pak Erwin bisa menambahkan. Ya, mungkin mau di ini kah Pak? Atau mau dimasukkan ke next cloud? Ya. Kami share screen lagi, share konten ya. Jadi ini mungkin ada sedikit perbandingan Bapak Edin Nextcloud ya, nextcloud.com /compare. Ya, ada beberapa penyedia cloud. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau sekolah mau menyiapkan cloud, ada pertanyaan, kalau sekolah mau menyiapkan cloud, yang disiapkan saran saya sumber daya manusianya terus. Gitu. Karena nanti mau secanggih-canggihnya cloud, kalau sumber daya manusianya ini jadi kelamaan. Maaf. Ya nanti menyesuaikan. Nah ini contoh perbandingan. Mungkin Pak Erdin bisa satu rumah, jadi kita nggak usah physical distancing. Suaranya agak keras ya Pak Erdin ya. Iya, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Di situ kita membandingkan ya antara cloud yang berbasis komunitas. Ini yang kita ambil contohnya adalah Nextcloud. Masih banyak produk yang lain juga, jadi bisa dibanding-bandingkan ya secara aspek pelayanan dan fasilitasnya. Kemudian di situ ada Google Drive, ada produk dari Microsoft ya, Office 365, juga layanannya berbasis online juga. Kemudian ada OnCloud, ada Box, ada Citrix, Dropbox, dan masih banyak lagi produk-produk yang lain. Nah, di sini yang perbandingan yang membedakan ya, antara cloud komunitas dengan ini adalah ininya ya, kepemilikan atau lisensinya. Kalau cloud komunitas rata-rata dikembangkan secara open source ya. Open source ini ada organisasi nirlaba yang memanage para ahli di programming yang mau berbagi ilmu untuk mengembangkan sistem open source. Nah, kalau yang lainnya itu lebih ke kepemilikan kepemilikan perusahaan, itu
itu atau proprietary istilahnya. Nah, jadi kemudian dari sisi storage-nya, ya, storage itu media penyimpanannya. Kita bisa lihat di sini mungkin ada yang unlimited. Ya, kalau masalah unlimited atau nggak unlimited itu tergantung dari ininya, dari kapasitas layanan yang diberikan. Nah, kalau yang proprietary biasanya semakin besar ya semakin banyak kita harus investasikan ke dalamnya. Nah, kalau yang berbasis komunitas untuk media storage itu tergantung kembali ke kita sendiri ya, kembali ke organisasi atau komunitas yang akan menggunakan. Karena yang dimaksud open source di sini adalah SaaS-nya ya, software as a service-nya di sistem cloud itu. Jadi software-nya ya, layanan software-nya itu berbasis open source itu artinya kita bisa menggunakan untuk keperluan kita ya, keperluan kita sendiri. Nah, sementara kalau makanya di sini yang titik poinnya, poin pentingnya adalah kita bisa mengoptimalkan kalau sekolahnya memiliki website, rata-rata sudah punya website semua. Nah, itu coba bisa menanyakan ke adminnya masing-masing ya yang mengelola website tersebut, apakah dia menggunakan hosting, ya, menggunakan layanan server yang ada di internet, itu kapasitasnya berapa, itu bisa ditanyakan oleh masing-masing ya, masing-masing kita gitu, ditanyakan. Kalau memungkinkan misalnya kapasitasnya maksudnya tidak hanya website saja, tetapi bisa menggunakan layanan hostingnya, kita bisa manfaatkan itu untuk media penyimpanan cloud kita sendiri. Jadi kita bisa memanfaatkan website sekolah kita untuk kita jadikan sebagai cloud computing sekolah kita gitu. Yaitu dengan cara memasang aplikasi yang berbasis open source. Contohnya adalah Nextcloud ini ya, contoh. Yang tadi saya gambarkan isinya, karena menurut saya sudah mewakili banyak software yang ada di dalamnya. Kemudian dari sisi scalability-nya rata-rata kalau yang proprietary kayak Google Drive, Office 365, OnCloud dan lain sebagainya, itu dia kasih batasan-batasan ya, mungkin hanya 5 GB, 10 GB unlimited, atau berapa user yang bisa pakai, hanya 20, misalnya hanya berapa, nggak sampai 100 misalnya. Setelah itu harus membayar yang cukup banyak misalnya. Nah, kalau cloud komunitas terserah kita ya, terserah kebijakan dari organisasi itu mau membolehin siapa yang masuk ya, kemudian membatasi pakai software yang mana terserah. Nah, kemudian kalau dari sisi klien di sini seperti tadi yang saya sampaikan, dari sisi produktivitasnya apakah dia kompatibel dengan perangkat mobile kita, mobile kliennya sama Android kah, aplikasi Android, aplikasi yang lain apakah support atau enggak, kita bisa menilai di sini ya, bisa menilai. Kemudian dari sisi sinkronisasi data, pada saat kita membuat dokumen di komputer kita, apabila kita sudah sinkronkan dengan sistem cloud, ya, maka dokumen kita akan secara otomatis tersimpan di dalam cloud, langsung sinkron ya. Bahkan kita bisa setting sinkronisasinya pada saat komputer on, terkoneksi internet, langsung melaksanakan sinkronisasi sendiri. Dan ini untuk sistem community cloud ini support semua ya, support. Ini ada centangnya hijau. Ini ada beberapa layanan ya juga support. Ada yang tidak support juga, atau ada yang support tapi harus membayar lebih. Kemudian dari sisi desktop client, kalau tadi dari sisi mobile client,
maksudnya handphone atau tablet. Kalau dari sisi desktop client itu komputer, PC, atau laptop yang kita miliki itu bisa sinkron atau enggak, atau ada aplikasinya atau enggak untuk terkoneksi dengan sistem cloud yang ada. Nah, di sini kita bisa nilai mana-mana aja yang ada, ya, dan lain sebagainya di sini. Gimana Ibu? Bunda Umi, itu ada Pak Bahar mungkin mau bertanya. Iya, itu ada Pak Bahar mau bertanya. Pak Bahar silakan. Iya, silakan. Pak Bahar mungkin mau bertanya. Om Bahar. Iya, itu ada Pak Bahar mau bertanya. Pak Bahar silakan. Iya. Halo. Ya, silakan Pak Bahar. Ya, ini tadi presentasi tentang on cloud ya, tentang cloud computing ya. Ya, baik Pak, tentang cloud computing. Ya, ini ya. Halo. Iya, silakan. Iya, silakan. Ya, mau nanya soal cloud computing ini. Tadi kan sudah dijelaskan tuh pakai platform Nextcloud ya. Dari sekian banyak platform yang di-compare tadi ditampilkan, ada yang Nextcloud, ada Dropbox, ada Google Drive, ada OnCloud. Dilihat dari sisi kelengkapan paket software yang ada di dalam cloud ini, kira-kira yang paling proper untuk sekolah itu yang mana, dengan pertimbangan mungkin dari sisi budgeting, kemudian hardware juga, terus akses internet juga. Itu kira-kira mungkin bisa ada yang recommended gitu dari compare yang tadi sudah di-share di layar. Terima kasih. Ya, baik Pak. Cuma itu kan, Om Bahar pertanyaannya. Ya, benar yang ini. Nah, soalnya saya pernah ngoprek itu OnCloud ya. Kalau yang Nextcloud ini saya baru lihat juga, rupanya dia dari sisi komparasi itu paling bagus saya lihat ya, dari sisi jumlah user juga unlimited. Baik Pak Bahar, di sini kalau kita tinjau ya, pertama tadi yang mengakibatkan banyaknya budget ya, itu adalah ini ya, kepemilikan cloud-nya kan, software-nya. Di sini kita bisa menilai. Jadi kalau dari sisi tersebut, kalau ini misalnya ya, sekolah itu tidak masalah dengan anggaran, ya, kalau tidak masalah dengan anggaran, ya silahkan bisa inilah memilih yang layanannya mungkin paling bagus, ya, tapi dengan konsekuensi ya, investasinya kita cukup besar, investasi untuk mengambil cloud tersebut, misalnya kepemilikan di Google Drive misalnya, karena
Untuk Nextcloud mungkin bisa Bapak coba, karena sebenarnya Nextcloud ini adalah pengembangan dari OnCloud yang bersifat open source. Jadi kalau OnCloud itu proprietary, ya ada kepemilikan satu perusahaan. Sisi open source-nya itu adalah Nextcloud. Nextcloud. Sistem karena Nextcloud itu ya, gimana Pak? Ya. Iya, halo. Halo, iya silakan Pak, gimana Pak? Bagaimana katanya? Oh iya. Terima kasih penjelasannya Bapak. Ternyata ini Nextcloud ini adalah ibarat kalau di dunia open source itu mungkin CentOS-nya rel gitu ya. Ya semacam itu ya. Jadi ada Red Hat, ada CentOS ya. Ada CentOS. Versi CentOS-nya. Ya, bisa diimplement. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini sistemnya dia bisa deploy di Linux apa aja gitu, Pak. Iya, jadi sebenarnya ini kan berbasis web ya, berbasis web. Jadi kalau webnya kita pasang di Linux bisa, kita pasang di Windows juga bisa, atau kita pasang di hosting kita sendiri juga bisa. Ya kan paling ini ya hostnya paling di yang paling murah mungkin pakai virtual private server gitu ya. Pakai VPS juga bisa Pak, pakai yang apa namanya yang bukan VPS juga memungkinkan ya, juga bisa juga. Nah, yang penting ada hosting yang bisa diinstal di situ, SSL ya, secure shell-nya. Jadi sistem security-nya bisa dipasang, bisa digunakan. Oh, hanya require HTTPS aja gitu ya? HTTPS saja, ya. Untuk pengamanannya itu harus berbasis HTTPS karena melibatkan kalau kita gunakan handphone ya, Android, ini kan biasanya ya security-nya lebih tinggi, syarat security-nya. Iya. Iya, baik Pak, terima kasih banyak penjelasannya Bapak. Sama tadi Bunda ini Bang chat lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Lukman, Ibu. Bunda. Ya. Secanggih-canggihnya teknologi, masih ada celah kelemahannya termasuk sistem cloud. Saat ini yang masuk cloud. Halo? Iya, silakan Bun. Saat ini yang termasuk cloud memiliki sistem keamanan yang paling aman terhadap kebocoran data itu aplikasi cloud apa, Bapak? Begitu. Pak Rudi, Pak, ini bisa suara saya jelas nggak ya? Jelas, Ibu. Iya, Pak. Paham pertanyaannya? Ya, terima kasih, Bu. Sistem keamanan yang dibangun di cloud itu standarnya cukup tinggi ya, sebenarnya standarnya cukup tinggi. Standar yang pertama yang digunakan karena ini menggunakan internet, ya, berbasis internet, itu semua saya lihat semua cloud ya, semua cloud itu sudah menggunakan basis yang namanya HTTPS. HTTPS itu sistem koneksi internet yang terpasang sistem security di dalamnya. Itu yang pertama. Artinya apa? Sistem HTTPS itu tidak bisa terkoneksi dari dua device secara bersamaan untuk satu ID koneksi ya. Untuk satu sistem koneksi itu tidak bisa dibajak di tengah jalan gitu. Berbeda dengan sistem HTTP. HTTPS itu yang pertama. Kemudian sistem yang kedua ya dilengkapi dengan sistem token. Rata-rata ada sistem tokennya. Sistem token itu ada
kode khusus yang dipasang di di device kita, apakah itu di laptop atau di handphone atau di browser kita, itu untuk menandai bahwa itu device itu yang kita gunakan. Tuh. Nah, kemudian kalau untuk sistem cloud yang lain ya, yang banyak juga dikembangkan oleh berbagai provider, itu ada yang berbasis koneksinya berbasis nomor handphone misalnya, ada yang banyak hal yang ini. Intinya sebenarnya sistemnya aman ya, sebenarnya aman ya. Saya nggak membanding-bandingkan cloud yang lain karena itu adalah keamanan standar dari sistem internet. Cuman sisa sebenarnya dari sisi kita sendiri yang mengamankan ya, apakah kita bisa mengamankan password kita dengan baik ya, mungkin dari orang-orang sekitar kita misalnya, atau kalau kita menggunakan koneksi internet yang berbasis publik misalnya, kalau dulu ada warnet kan sekarang mungkin sudah enggak ya, itu kita bisa mengamankan diri kita enggak gitu ya, karena rata-rata kalau misalnya kita kelupaan password kan kebanyakan koneksinya ke email. Jadi bagaimana cara kita mengamankan email supaya tidak dimasukin orang ya. Rata-rata mungkin kalau ada yang pakai komputer sekolah, buka email, kadang-kadang lupa nggak logout. Nah, itu akhirnya dimasukin orang, bisa dibaca email-email yang berisi password untuk connect ke cloud, ya akhirnya jadi tidak aman. Ya, itu salah satu contohnya kayak gitu lah. Tapi kalau secara ini prinsipnya semua sistem cloud ya, yang dikembangkan itu security-nya ganda ya, lebih dari satu sistem security. Begitu Bu penjelasan. Begitu ya Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana Pak Lukman, sudah jelas mboten ini jawaban dari Bapak-bapak pemateri ini? Semoga jelas ya. Bunda, ini ada pertanyaan lagi. Saya bacakan dari siapa? Dari Pak Rusdi L. Umar ini. Silakan. Ada Bapak Rudi. Bagaimana kepastian masa depan cloud? Karena beberapa hari yang lalu saya membaca bahwa Google akan menghapus data yang sudah sekian tahun lamanya. Apakah ini bukan sebuah bencana, Bapak? Sebentar. Ya. Suatu waktu data kita akan terdelete dari internet. Ini pertanyaannya kedua ini. Ya, Ibu. Satunya lagi nih, apakah dapat dipastikan bahwa suatu waktu ragam server cloud akan rusak? Nah, ini pertanyaannya Bapak dua. Pertanyaan pertama saya jawab, pertanyaan kedua nanti Pak RT yang jawab. Oke, siap. Jadi, ya memang betul Google mengumumkan account yang tidak dipakai sekian waktu lamanya mereka akan delete ya. Ya, mereka akan delete. Itu kaitannya sama bisnis. Artinya gini, kalau mereka menyediakan ruang server, menyediakan kapasitas ruang simpan untuk pengguna pasif, itu artinya mempengaruhi bisnis mereka. Jadi mereka harus berinvestasi lagi kan. Artinya mereka berasumsi bahwa yang pasif artinya ya mungkin sudah macam-macam kemungkinannya. Bisa jadi memang sudah tidak menggunakan lagi, bisa jadi lupa password, tapi intinya bahwa customer pasif tentunya tidak menguntungkan buat Google. Dan saya yakin kita tidak usah khawatir. Itu kan jangka waktunya kalau nggak salah 15 bulan atau saya sempat baca emang. Artinya kalau kita pakai ya minimal sebulan sekali kan mungkin tidak akan dihapus data-data itu. Jadi, menurut saya itu bagi pengguna pasif ya. Nah, kaitannya sama bisnis, kalau tidak melakukan itu mereka harus berinvestasi lagi, apalagi kan kita sebagian besar adalah pengguna Google. Setiap orang yang membeli Android otomatis pasti pengguna Google. Nah, artinya kan
mereka harus berinvestasi dari sisi penyimpanan, dari sisi server dan lain sebagainya. Nah, tentunya mereka harus berpikir perampingan, ya, berpikir lean management, ya. Dan ini juga tantangannya. Saya pernah ngobrol sama teman di kantornya menggunakan satu sistem cloud, saya tidak sebutkan merek, takut dianggap menjelek-jelekan. Sejak Maret 2020 itu dia mengeluh jadi lambat, nggak seperti biasanya. Karena sejak Maret 2020 kan artinya kita sudah mulai work from home. Nah, itu kan artinya beban bertambah untuk sistem di penyedia cloud. Sementara bisa jadi beberapa penyedia cloud belum siap dengan itu. Nah, tentunya Google kan berpikir panjang, dia kan harus mempersiapkan antisipasi kalau tiba-tiba terjadi lonjakan pengguna. Dan pertama-tama yang dipilih ya pasti yang pasif, tapi itu kita jangan terlalu khawatir. Kita kan kalau selama aktif menggunakan ya enggak jadi masalah gitu ya. Gitu. Kalau saya pribadi biasanya saya kalau yang sangat penting saya bikin backup juga yang di hardware punya saya. Tapi yang sangat-sangat penting gitu. Kalau yang pentingnya itu bisa di-share, saya taruh di cloud. Tapi kalau yang sangat-sangat penting, bisa saya double, ada backup. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, Ervin lebih berkompeten menjawab, gitu. Ya, supaya lebih dalam, ya, lebih deep jawabannya. Silakan, Pak. Terima kasih. Ya, kalau kita bicara tentang sistem ini ya, tadi seperti keamanan, nah, kemudian dari sisi infrastrukturnya, kalau di ini apa namanya teknologi cloud itu terkait sama teknologi server ya, server yang basisnya memang digunakan untuk melayani skala yang lebih luas di wide area lah istilahnya. Nah, biasanya para provider ya atau perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan infrastruktur, kan tadi ada 3 layanan ya. Platform. Ya, yang pertama itu platform as a service, kemudian infrastruktur as a service, dan software as a service. Nah kebanyakan provider-provider penyedia server ya, yang digunakan sebagai cloud ya, itu di platform as a service dan infrastruktur as a service ya memiliki kapasitas infrastruktur yang cukup memadai. Nah, jadi ini tidak hanya menyimpan di satu lokasi saja, bahkan untuk kepentingan dalam skala besar ya, dalam skala besar, misalnya seperti di dunia penerbangan misalnya, infrastruktur untuk menyediakan cloud itu ya harus terpasang, tidak boleh di satu tempat saja. Itu harus ada sistem backup, dan sistem backupnya tidak boleh di satu kota yang sama, harus terpisah pulau ya, harus terpisah pulau. Ini untuk menghindari apabila terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerusakan sistem infrastruktur cloud yang ada ya. Jadi kalau kita sudah memanfaatkan cloud sebagai media computing kita, saya kira tidak perlu khawatir karena para penyedia layanan infrastruktur cloud itu biasanya dalam skala besar itu menyimpan bahkan tidak hanya di pulau yang berbeda, bahkan di negara atau benua yang berbeda. Kalau seperti cloud di perbankan, sistem servernya dia bisa menyimpan data itu di lebih dari 2 tempat ya, minimal 3 tempat, dan itu di pulau yang berbeda-beda, bahkan kalau dalam skala internasional bisa jadi di benua yang berbeda-beda. Nah, layanan cloud yang ada ini karena sudah semakin murah ya, itu pangsa pasarnya memang menyasar masyarakat umum atau publik yang sebenarnya intinya ya providernya hanya ada beberapa ya, tapi dia memiliki infrastruktur yang cukup besar. Gitu. Rata-rata selain di Jakarta, di Singapura, di Australia itu yang terdekat sama negara kita,
mereka pasang di situ servernya. Jadi kalau ada kegagalan infrastruktur di Jakarta misalnya, infrastruktur di Singapura masih bisa membackup data kita persis ya, tidak ada yang hilang. Dengan juga kalau kedua tempat itu gagal, masih ada di Australia misalnya. Nah, kan kalau ke arah sana lagi misalnya banyak di Korea Selatan dan sebagainya, itu cukup banyak provider yang menyediakan layanan lebih di satu tempat ya penyimpanannya. Kita nggak terlalu khawatir kalau penyimpanannya. Sisa bagaimana kita merawat file kita, gitu. Kita merawat paling nggak minimal mengunjungi alamat cloud kita sendiri, gitu ya. Jangan dibiarkan lama-lama. Apalagi kalau sudah dalam skala organisasi. Kalau kita bandingkan dari yang ada, kalau kita memiliki yang open source, ya mungkin jauh lebih bisa kita kendalikan sendiri ya, setelah kita mau pasang, kita mau hapus, kita mau tata file kita, itu ya, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Bunda, ini ada Dwi Sari Fauziati yang raise hand. Oke, sudah. Bu Dwi Sari Fauziati, silakan Ibu kalau mau bertanya. Halo? Halo? Di mute lagi ini mic-nya. Mungkin kepencet. Di chat masih ada, Bun? Di chat sebentar saya lihat dulu. Ini ada Bun, ada. Sebentar ya. Ya Bun. Ini Iya. Pak Rudi, kalau sekolah mau beralih ke cloud, apa yang perlu disiapkan? Itu Bapak. Ya. Yang kira-kira apa aja ini? Ya. Kalau saya pribadi, yang pertama-tama disiapkan malahan sumber daya manusia sih, kalau pendapat saya pribadi. Karena begini, teknologi itu kan cuman alat. Sementara kalau kita sudah terlanjur memiliki alat tersebut di mana itu ada investasi, maka itu akan sia-sia. Menurut saya yang perlu disiapkan yang pertama itu adalah SDM. Jadi SDM ini nanti nggak cuman ahli IT, tapi termasuk juga semua stakeholder yang ada di sekolah. Bahkan termasuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya sudah mulai diarahkan untuk melek teknologi. Gitu. Nah, itu menurut saya ya, menurut pendapat pribadi saya, langkah pertamanya itu. Kenapa langkah pertamanya itu? Karena mudah sekali kita beralih ke cloud dengan adanya layanan Google yang notabene gratis. Untuk langkah awal tentunya kita tidak membutuhkan dana yang besar karena gratis. Apalagi selama pandemi ini banyak pemain besar di cloud yang bersaing untuk bisa meraih pasar di pendidikan. Bapak Ibu tinggal pilih yang mana yang cocok, gitu kan. Artinya ini kesempatan buat kita, cuman ya memang harus bisa membaca ke masa depan itu akan seperti apa, gitu ya, akan seperti apa jadinya. Nah, seiring dengan waktu nanti kan akan ada kebutuhan tambahan. Nah, dari sana baru Ibu bisa, Ibu atau Bapak tadi? Kalau saya langsung Ibu aja. Dari sana nanti baru akan kita bisa disesuaikan kebutuhannya seberapa besar. Ada beberapa lembaga yang sudah merasa membutuhkan besar, dia berani berlangganan kapasitas cloud yang lebih besar lagi, berani investasi, dan investasinya tetap lebih murah lagi. Ya. Gitu. Nah, artinya kalau sebelum menuju ke sana, menurut saya yang dibangun SDM-nya dulu. Bagus sekali kan ada online sharing seperti ini, artinya ini juga wadah untuk bisa membangun SDM. Jadi apalagi yang sekarang masa pandemi banyak sekali webinar blessing in disguise ya bahasa itu, yang salah satu hikmahnya adalah bahwa kita bisa belajar dengan tidak mahal, cuman modal kuota internet aja kita bisa belajar banyak. Nah, nanti bertahap baru akan ditingkatkan tujuannya sampai seberapa besar sih.
semakin besar lembaga ya memang kebutuhannya juga akan semakin besar. Dan, pilihannya banyak ya, termasuk yang Nextcloud tadi yang disampaikan itu adalah salah satu opsi. Bahkan Ibu mau yang canggih juga bisa, misalnya punya dana investasi yang cukup, bisa juga langsung sih, tidak menjadi masalah. Biasanya kan penyedia cloud juga punya apa istilahnya, punya program atau yang orang-orang yang bisa ini. Semuanya sekarang itu pada mengarah ke cloud ya. Dan perlu diinikan juga, yang perlu dipertimbangkan juga, mungkin tidak ada kaitannya dengan pertanyaan, tapi mungkin saran saya yang harus dipertimbangkan nanti, apakah itu bisa satu platform atau enggak. Kita begitu memutuskan di satu cloud, sebaiknya di satu platform itu kita bergeraknya gitu. Jadi misalnya mau milih Google, ya udah produk Google nanti sepenuhnya di sana. Terus dipertimbangkan juga nanti orang tua siswa gimana, apakah bisa ini apa enggak. Itu juga kenapa yang saya sarankan pertama itu SDM, supaya nggak kaget nanti. Misalnya mau pilih Microsoft 365, ya sudah, nanti dilihat ininya, nanti pilih Nextcloud yang open source juga bisa. Mau lebih hemat ya, yang open source biasanya lebih hemat. Bukan gratis ya, tapi lebih hemat. Karena kita ngomong Google pun ya gratis memang untuk beberapa layanan, tapi itu kan ada batasnya. Ada layanan tertentu sudah mulai berbayar. Itu aja mungkin Bu ya. Tahap awal SDM itu aja sih yang menurut saya yang perlu ditekankan. Terima kasih Bu. Pak Rudi, terima Ya. kasih banyak atas jawabannya. Semoga Bapak yang bertanya bisa ini ya. Bisa merekam. Bapak Ibu ya, lupa saya. Saya langsung Ibu aja. Ya. Nggak apa-apa. Bapak ya tadi. Bunda, ada yang ngerasain lagi nggak ini? Nggak ada. Di chat aja. Oke, saya lanjutin ya yang di chat. Ini dari Pak Denny lagi nih. Waduh, Pak Denny kayaknya penasaran banget sama cloud. Google Drive. Saya rasain itu. Support sama belum support self host ya Pak Rudi. Google Drive belum support self host. Menurut pakarnya belum, katanya. Saya lihat ke sebelah dulu. Sebelah saya kan pakar. Saya juga pengguna. Belum Bapak ya? Kalau Nextcloud iya katanya, ya sudah self host. Tapi kalau yang ya langsung aja Pak Edwin, silakan. Silakan pakarnya ini. Silakan Pak Edwin. Iya, itu sering banyak berinteraksi gitu, jadi paling nggak ngerti karakteristiknya beberapa cloud yang ada. Kalau untuk Google Drive ya, kalau kita katakan self host artinya self hosting ya, jadi bisa kita ini sendiri, kita install sendiri di sistem hosting kita sendiri misalnya. Nah, rata-rata kalau yang kepemilikannya atau lisensinya proprietary itu ya tidak bakal self hosting ya, tidak bakal diberikan gitu, kecuali hanya untuk aplikasi-aplikasi yang mendukung interkoneksi ke aplikasi induknya, aplikasi cloud-nya itu ya. Jadi seperti itu metodenya, jadi bisa diinstal di handphone, di laptop, di Windows, di Linux dan sebagainya, tetapi hanya bersifat untuk mengkoneksikan atau mensinkronkan dengan server. Sementara untuk aplikasi cloud computing yang benar-benar self hosting itu yang baru saya temukan yang open source ini ya, open source. Jadi ini kita bisa download sendiri, kita bisa pasang sendiri di misalnya kalau sekolah punya server sendiri bisa juga, atau sekolah punya hosting sendiri kita bisa install sendiri, kemudian bisa diinterkoneksikan dengan beberapa layanan. Kalau memiliki website, beberapa website misalnya, ada website untuk ujian online atau website untuk sekolah atau apa, itu bisa diintegrasikan ya. Ini yang saya temukan di open source ini ya, di cloud, di Nextcloud ini. Nah, sementara kalau yang lain sifatnya biasanya satu layanan, satu lisensi ya,
atau satu pembayaran atau satu budget. Jadi semakin banyak layanan ya semakin banyak budget yang kita keluarkan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan self kalau yang dimaksud seperti itu ya. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya Pak Erdin. Ini ada lagi dari Ibu Suryani DH. Ini Bapak, kalau buka file di cloud storage pada device yang terinfeksi virus, apakah file akan terinfeksi juga? Ini ngomongin cloud ya Bu ya? Iya, ini. Saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Ya biasanya mereka punya sistem keamanan sendiri sih. Jadi mereka akan punya penangkal sendiri untuk virus. Jadi kalau sudah masuk ke cloud, insya Allah aman. Kecuali kalau hackernya memang benar-benar canggih ya. Sebagai contoh begini, misalnya kita upload ke Google Drive sebuah video misalnya, itu yang kapasitasnya di atas 500 MB, mereka bisa langsung memberitahu, mereka tidak berani menjamin keamanannya. Jadi sebenarnya mereka memang menyiapkan sistem keamanannya, cuman memang ada batas-batas tertentu di mana mereka sanggup untuk menjamin keamanan. Jadi mereka punya sistem untuk ini. Insya Allah kalau sudah tersimpan di cloud itu aman, kecuali kalau sudah dikasih tahu sebelumnya. Saya sering misalnya punya rekaman video yang 500 MB ke atas, di atas 500 MB selalu dikasih tahu ya. Ini ada resiko virus tidak bisa ditangani karena saking besarnya filenya. Ya, itu sih sebuah indikator aja bahwa mereka punya sistem antivirusnya sendiri, jadi tidak perlu terlalu khawatir dengan virus. Itu kenapa saat ini saya lebih suka berkomunikasi transfer file itu via cloud karena terjamin ininya. Saya masih belum bisa yakin dengan antivirus yang ada. Nah, jadi itu salah satu alasan saya kenapa saya mau nyimpen file yang menurut saya penting itu di cloud. Biasanya mereka sudah ada sistem untuk ini sendiri, antivirusnya. Gitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Bu. Baik Bapak, terima kasih. Ini ada lanjutan pertanyaan dari Pak Taufik. Ya. Di Pak Taufik ini, apakah cloud itu kompatibel dengan segala jenis Windows, Android, dan iOS? Ya, kompatibel sebentar di tabelnya tadi. Ya, sebentar saya inikan lagi Bu. Share lagi. Nah, sebetulnya semuanya kompatibel. Oh, enggak semua, sorry. Mana tadi? Nah, ini ya mobile client masih ke bawah. Tergantung layanannya ya. Nah, jadi tabel ini bisa dilihat ya. Mungkin kalau mau lihat bisa, ini ada alamatnya nextcloud.com compare. Nanti mungkin bisa ini yang saya tidak bisa jawab detail, tapi kita bisa lihat tabelnya di sini. Ya, kita bisa lihat tabelnya di sini. Jadi masih ada lagi yang ke bawah. Ya, ini online office in web or mobile ya. Bentar, ini Nextcloud yang paling kiri yang ini Google ya kalau ini Google Drive, ini Office 365 ya. Office 365 ini yang row keempat atau ketiga ya, ketiga. Terus yang ini on cloud ini box, kemudian Citrix, dan yang paling kanan ini Dropbox. Begitu jawaban kami. Sambil nanya sebelah saya. Silakan Bu. Berarti kompatibel ya Bapak ya? Tergantung layanan yang tergantung layanan yang dibutuhkan itu apa. Begitu. Ya, jadi kita base-nya dilihat di tabel ini aja. Oke. Itu Pak Taufik. Ini tuh kalau Bapak masih belum jelas bisa menuliskan
pertanyaan lagi di bawah atau raise hand Bapak ya, Pak Taufik. Ini kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Dwi Sari Fauziati. Ya. Ini kendala-kendala apa yang dihadapi dalam cloud, itu Bapak? Kendala ya. Kendala. Kalau kendala ini ngomongin ini ya. Ya. Kekurangan. Kalau sebenarnya sih agak susah jawabnya. Kendala itu biasanya muncul pada saat kita kehilangan sinyal internet apapun cloud-nya. Jadi kuncinya ada di ini. Jadi kalau boleh dibilang bukan kendala kali ya, tantangan. Jadi kalau pas di tempat yang tidak ada sinyal internetnya ya itu yang akan jadi masalah. Jadi apapun cloud-nya. Kemudian ada juga ya mungkin kemudian ada lagi mungkin tambahan dari Pak Erdin sambil saya share konten. Ya, oke. Ya, silakan Pak Erdin menambahkan yang lebih deep lagi. Ya, sedikit saya menambahkan ya terkait dengan kendala tadi. Ya, kendala utamanya memang media, faktor media internet. Jadi kalau nggak ada, pasti semua sistem yang berbasis koneksi online pasti tidak bisa connect. Nah, tetapi ada kekuatan dari software ya, software yang digunakan di dalam cloud itu masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya, kayak mungkin Nextcloud dan lain sebagainya, Google Drive dan sebagainya. Itu kalau yang ini yang saya pelajari untuk yang di Nextcloud itu ada istilahnya sistem sinkronisasi. Jadi pada saat koneksi internet kita terganggu, maka apa-apa yang kita kirim filenya atau kita akan kita kerja secara online tersebut akan tersimpan secara otomatis di lokal komputer kita atau lokal handphone kita. Kemudian nanti pada saat koneksi internet itu muncul kembali, maka secara otomatis akan tersinkronisasi. Nah, ini yang saya temukan di Nextcloud ya, yang open source ya. Kalau yang layanan lain yang saya tahu untuk nggak salah untuk Microsoft ini Office 365 nggak salah itu juga ada sistem seperti itu di Google Drive. Nggak tahu saya Google Drive barangkali ada ya. Saya nggak tahu namanya sistem sinkronisasi. Itu kita bisa lihat di tabelnya ya. Itu layanannya apa aja. Apakah dia mensupport sistem sinkronisasi, ya semacam itu ya, itu sistem untuk menjembatani apabila terjadi gangguan koneksi internet. Kalau yang kendala lain saya kira lebih pada infrastrukturnya ya, infrastruktur di mana kita memilih cloud yang kita gunakan ya, kemudian providernya layanannya seperti apa, mana itu sangat tergantung dengan layanan mereka. Ya, mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Erdin. Bunda, adakah yang raise hand? Bunda Umi. Nggak ada, aman. Ada saya. Oh, ada Pak Adrianus. Oh, Opa, silakan Opa. Silakan Pak Adrianus. Ya, terima kasih Pak Erdin dan Pak Rudi. Google memang bisa kita kasih hebat. Hampir di semua IaaS, IaaS dan SaaS Google merajai. Cuman ada satu pertanyaan saya, kenapa Google menghapus G+, Google+? Pertama, saya sedikit kecewa 2 tahun lalu
akun Google Plus saya terus lenyap. Karena Google menghapus G+. Padahal menurut saya bagus itu. Sejak mulai Facebook dan Instagram berkembang, G+ dihapus oleh Google. Pertanyaan besar bagi saya kenapa mereka bisa jawab. Yang kedua, tadi saya belum begitu paham dengan contoh-contoh konkret dari PaaS, Platform as a Service, IaaS, Infrastructure as a Service, and SaaS. What is it? Software as a Service. Maksud saya apakah bisa diberikan contoh konkret yang PaaS ini misalnya namanya, yang IaaS ini namanya, SaaS ini namanya. Dua itu ada pertanyaan. Terima kasih. Ya, oke. Ya saya jawab dulu ya Pak ya. Oke. Langsung saya jawab. Gak apa-apa ya Bunda. Silakan. Gak pakai minta izin moderator. Langsung aja. Langsung aja. Google Plus itu ya saya pernah juga menggunakan Google Plus, tampilannya cukup menarik menurut saya dan bagus ya. Saya sempat meninggalkan Facebook untuk menggunakan Google Plus. Cuman memang ini kaitannya sama bisnis. Ya, itu dia kalah bersaing aja sama Facebook dan lain-lainnya. Jadi itu kan sebetulnya Google Plus itu diciptakan kan supaya Google menguasai semua platform bisnis di internet kan. Tapi rupanya usaha tersebut kurang berhasil. Ini cuma masalah bisnis aja. Dia kurang laku. Masih banyak kalah laku daripada yang lainnya seperti Facebook dan kita tahu banyak sekali yang di ini ya. Memang persaingannya itu persaingan bisnis. Jadi daripada Google merugi istilah yang tepat ya, investasi dia juga tidak menghasilkan keuntungan, ya udah mendingan dihapus aja gitu kan. Jadi memang dia masuk itu biar bisa memonopoli, ya. Qadarullah ya nggak bisa mengalahkan Facebook. Yang saya tahu membeli beberapa platform media sosial seperti Instagram ya, dan apalagi ya WhatsApp juga ya dibeli ya. Itu memang salah satu jalan untuk menguasai dunia internet, itu salah satunya namanya media sosial. Jawaban saya untuk yang tentang Google Plus tadi. Tidak ada kaitan masalah teknis sebetulnya sih, lebih ke arah bisnis ininya. Persaingan bisnis. Nah, untuk yang tadi SaaS ya, itu sebenarnya sudah kita pakai Pak, contoh-contohnya itu. Yang saya pakai tadi kan ada kayak Google Slides, Google Spreadsheet, produk-produk Google. Kalau Microsoft apa ya? Saya jarang pakai. Tapi intinya kita sudah tinggal pakai aja. Itu kalau SaaS, Software as a Service. Software as a Service itu kita tinggal pakai aja ya. Jadi semuanya kita tidak perlu membuat sebuah aplikasi, tidak hanya istilahnya tidak perlu bersusah payah untuk memikirkan bagaimana caranya, tinggal mengikuti apa yang sudah dibuat oleh penyedia cloud. Terus kalau yang platform as a service itu termasuk operating sistemnya juga di ini. Kalau contohnya sebetulnya yang tadi ditunjukkan Pak Ervin tadi itu maksudnya di platform. Ya sebetulnya kalau misalnya kita masuk ke angkasaku.id ya tadi ya. Angkasaku.id, kalau Bapak masuk sebagai pengguna angkasaku.id bisa jadi IaaS, tapi pada saat kita membangun sistem yang khusus itu namanya PaaS ya. Artinya ada yang diciptakan kan, ini menciptakan baru kan untuk operating sistemnya
Ya, nah kalau infrastructure of as a service apa ya contohnya? Kita tadi memang belum menunjukkan contoh-contohnya. Tapi kalau yang PES itu contoh yang sudah diberikan tadi, itu kan dibangun sendiri, ya, dibangun sendiri ininya, aplikasinya itu masuknya di PES. Kalau IES itu ini biasanya perusahaan-perusahaan yang lebih besar lagi sih, yang dia punya sistem keamanannya lebih bagus lagi daripada yang SES, SES, ya. Mungkin Martino menambahkan, ya silakan. Biar lebih. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit mungkin di penjelasan yang ada. Ibaratnya kita memiliki komputer, ya, karena kita memiliki komputer. Pada saat kita memiliki komputer, apalagi kita beli bagian gitu kita sendiri sampai jadi komputer kita gunakan jadi server, nah itu lebih ke infrastruktur, ya. Infrastruktur berarti kita harus memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan tentang struktur hardware komputer tersebut. Nah, di situ kita butuh teknisi untuk atau butuh pengetahuan komputer untuk bisa merawat komputer supaya tetap bisa hidup. Nah, itu lebih ke infrastrukturnya. Nah, di cloud computing kita sebagai pengguna tidak perlu menyediakan hal tersebut, ya, baik sisi hardware maupun tenaga ahli yang merawat. Itu karena komputernya ada di internet, ya, di awan sana ada provider yang khusus merawat sistem komputer sebagai infrastruktur. Kemudian kalau sebagai platform, ya, lagi-lagi kita sebagai pengguna kita tidak perlu juga ngutak-ngatik ke sisi cara menginstal aplikasinya, cara memasang operating systemnya, ya kita tidak perlu ke sana, kita nggak perlu mengcoding, memprogram dan sebagainya. Nah, karena itu lebih kepada platform, ya, platform sistem platform, dan itu ada perusahaan-perusahaan tersendiri yang menghandle platform as a service di sistem cloud computing. Nah, yang terakhir software as a service. Nah, software as a service itu lebih pada layanan apa yang kita butuhkan ini. Misalnya Microsoft Office kah, Office, ya, mau Word, Excel atau PowerPoint yang berbasis online. Nah, itu namanya software as a service. Kita bisa menggunakan saja. Nah, jadi salah satu keuntungan dari cloud computing, kita tidak perlu menyediakan infrastruktur as a service, kita tidak perlu menyediakan platform, atau kita tidak perlu menginstall operating system sebagai service, dan kita hanya menggunakan software yang telah disediakan oleh provider cloud computing. Nah, di situ kelebihannya. Oke, terima kasih Pak Erwin dan Pak Billy. Oke, kemudian moderator Ibu Umi, terima kasih. Baik, Bunda Umi Keket 7 menit lagi. Iya, Teteh. Ikutan panggil Teteh. Baik, Bapak. Iya, nggak apa-apa. 7 menit lagi, Bun. Ini dilanjut pertanyaan apa langsung kita tutup aja, Bun? Satu pertanyaan statement. Gimana? Satu pertanyaan lagi baru closing. Satu pertanyaan lagi baru closing statement. Ini ada pertanyaan dari Ibu Astiani. Kapasitasnya besar ya dibandingkan dengan platform yang lain. Gitu, Bapak. Jadi cloud itu kapasitasnya besar ya dibandingkan dengan platform yang lain. Bisa diulang Ibu pertanyaan tadi? Maaf. Oke, ini dari Ibu Astiani. Berarti cloud itu kapasitasnya besar ya Pak dibanding dengan platform yang lain?
in premis ya, itu sebetulnya besar nggak besar tergantung dari ini sih investasinya ya, tergantung investasinya. Hanya begini, tadi yang belum dijelaskan bahwa untuk cloud itu kita membayar apa yang kita pakai, gitu. Kita membayar apa yang kita pakai. Artinya kalau butuhnya sedikit ya sedikit aja yang kita keluarkan. Kalau butuhnya banyak ya banyak yang kita keluarkan. Cuman ini ada satu opsi yang tadi dijelaskan Pak Erdin tentang Nextcloud itu tadi, bahwa di antara pemain-pemain yang sudah besar yang kayak Google, Dropbox, Microsoft dan lain sebagainya itu ada opsi namanya Nextcloud. Nah ini bisa jadikan salah satu opsi ya. Untuk kapasitas itu masih bisa dimainkan gitu ya. Tapi lagi-lagi jawaban saya itu tadi, kalau intinya cloud adalah yang kita bayar adalah yang kita gunakan. Kita itu fleksibel. Enaknya di sana. Cloud itu enaknya di sana. Ya karena kita tidak perlu menginvestasikan server dan lain sebagainya. Jadi itu. Terus tambahan yang kedua tadi itu opsi alternatifnya yang open source dari Nextcloud. Kalau Nextcloud itu bisa setel, mungkin bisa lebih murah daripada yang sudah maintain, yang sudah perusahaan-perusahaan yang sudah jalan seperti Google dan lain sebagainya. Mungkin itu jawaban saya. Tempat Erpedin mau nambah atau cukup? Nambah. Cukup ya seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu tentang kapasitas ya. Gitu. Ya. Oke, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu diskusi kita malam ini bersama Kelor. Bapak Rudi mungkin bisa disimpulkan dari pertemuan kita malam ini, Bapak, kira-kira. Ya, oke. Dua kesimpulan. Maksud saya dari saya dan nanti dari Pak Erdin. Kalau saya adalah dari pengguna, kita sebagai pendidik dan yang bergerak di pendidikan sebaiknya sudah mulai untuk meningkatkan skill kita di dalam bidang teknologi. Walaupun nantinya bisa jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang akan terkendala dengan teknologi. Sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan, sebenarnya skill kita untuk tentang teknologi dan utamanya cloud sudah mulai ditingkatkan. Ya. Karena itu kunci untuk bisa lebih ini. Karena pandemi ini kita tidak bisa memperkirakan sampai kapan. Tidak ada orang yang tahu sampai kapan ini akan berakhir. Ya. Nah, cloud itu salah satu alternatif di mana untuk percepatan akselerasi kita bisa menguasai teknologi ini dengan cepat dan kita bisa mengaplikasikannya di dunia pendidikan. Gitu. Jadi itu aja sih yang mungkin jadi closing statement saya. Utamanya SDM, skill SDM. Sebaiknya sebisa mungkin sebanyak-banyaknya stakeholder, guru-guru, tenaga pendidikan yang ada di sekolah, kepala sekolah itu sudah menguasai teknologi itu dan kemudian ditransfer ke orang tua siswa. Karena tanpa keterlibatan orang tua siswa juga akan dan bagi tempat yang agak sulit jaringan internetnya, tetap menurut saya skill tetap diperlukan. Ya karena untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru ya teknologi lagi mainnya gitu kan, untuk minimal untuk diri sendiri dulu sebelum kita transfer gitu. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Erdin, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk closing statement dari saya. Mungkin saya lebih ke praktisi gitu ya. Di sini tidak ada salahnya kita melirik teknologi community cloud computing yang bersifat open source untuk mendukung sistem pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Karena sifatnya jauh lebih murah dan teknologinya jadi investasinya jauh lebih murah. Nah, secara software as a service kita tidak perlu menginvestasikan banyak di sana, tinggal sistem infrastrukturnya saja. Dan dari
sisi kepemilikan, perawatan ya, kita bisa mengontrol sepenuhnya cloud computing kita sendiri. Jadi seperti itu mungkin closing statement kita saya. Ya demikian Ibu. Oke, Pak. Terima kasih atas materi kerennya pada malam hari ini. Memang guru itu harus menguasai teknologi. Kalau tidak menguasai teknologi, kita akan tertinggal ya. Karena yang kita didik adalah anak satu. Kalau gurunya nggak bisa menguasai teknologi ya, apa jadinya anak-anak kita nanti begitu? Oke, mungkin itu. Terima kasih Bapak, Pak Rudi, Pak Eden. Terima kasih banyak atas materi kerennya. Mungkin ini tuh terima kasih juga buat yang masih standby. Ada Opa Adrianus, ada ada Om Bahar, ada Pak Hamzah, ada Bunda Ida dari Sultra Cerdas dan teman-teman tim di community. Terima kasih banyak sudah standby. Terima kasih banyak juga buat Bunda Umi Tira dan Direktur SMK atas fasilitas Webex eventnya. Mungkin itu saya sebagai moderator pada malam kali ini. Kalau ada kurang lebihnya, apabila ada kata-kata yang berbeda, sebelum saya akhiri, saya kembali saya mohon maaf yang sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bunda Umi Tira Lestari. Baik, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Erdin, terima kasih Bunda Umi Keke, terima kasih semua. Kita ketemu lagi di materi mendatang ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.